Di pertengahan bulan Mei tahun 2025 ini, terpantau dua bantuan dari pemerintah ini dicairkan. Nah, salah satunya ini di pertengahan ini ada yang cair Rp900.000 di bank penyalur BNI. Dan juga sebelumnya juga ada yang cair, ya. Salah satu bantuannya tersebut yakni untuk tahap 2 cair sebesar Rp450.000. Nah, ini kayaknya sudah mulai di termin pertama. Nah, tapi untuk kedua bantuan yang saya maksud di sini, ini bantuan jenis apa kira-kira? Nanti akan kita bahas. Dan bagaimana untuk updating terbaru untuk PKH dan BPNT di SIG-NG. Apakah sudah ada pergerakan atau belum ya untuk tahap 2 ini? Nanti akan kita bahas tentunya. Namun sebelum kita lanjut, jangan kemana-mana, kita intro dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, shalom, om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan. Sobat YouTube, kembali lagi di channel saya, Sukron Channel. Apa kabar semuanya? Semoga semua dalam keadaan sehat dan dimudahkan rezekinya. Amin. Nah, pada video kali ini saya masih membahas terkait mengenai bantuan sosial atau bantuan dari pemerintah. Hingga pertengahan bulan Mei ini terpantau dua bantuan yang cair. Nah, di pertengahan bulan Mei ini terpantau ada salah satu bantuan ya dari kedua yang akan saya bahas di sini. Ini yang cair sebesar Rp900.000 untuk saldo yang masuk di kartu. Nah, dan bank penyalurnya ini adalah Bank BNI. Bahkan sebelumnya, ini ada yang juga baru cair, dan kemungkinan itu adalah untuk tahap 2, ya, sebesar Rp450.000. Nah, bantuan yang saya maksud tersebut, ini untuk jenis bantuan apa, nanti akan kita perjelas ya. Dan bagaimana updating terbaru di SIG-NG untuk PKH dan BPNT, apakah sudah ada pergerakan untuk tahap 2-nya menjelang minggu ketiga di bulan Mei ini. Akan kita bahas, namun sebelum kita lanjut, silakan yang baru bergabung, di-subscribe dulu channel ini, dan ditekan tombol loncengnya, agar Sobat YouTube semua mendapatkan pemberitahuan video terbaru dari Sukron Channel. Dan jangan lupa di-share di berbagai media sosial, dan di-like apabila Sobat YouTube suka dengan video ini. Oke Sobat YouTube, kita lanjutkan pembahasan pada video kita kali ini. Nah, alhamdulillah kita sudah berada di pertengahan bulan Mei tahun 2025. Beberapa bantuan ini sudah ada yang cair ya. Dari kedua bantuan yang akan saya bahas di sini ya, kedua jenis bantuan tersebut sebenarnya masih ada bantuan yang lain ya, yang juga sudah cair ya beberapa waktu yang lalu. Salah satunya atau beberapa contoh di antaranya itu adalah bantuan permakanan. Ini yang juga cair setiap harinya tentunya dalam bentuk makanan jadi untuk para lansia dan disabilitas tunggal ya. Dan juga ada bantuan atensi yatim piatu. Nah, bantuan atensi yatim piatu ini cairnya ini sudah sampai di alokasi bulan April. Nah, bahkan beberapa hari yang lalu ini ada penerima manfaat untuk bantuan atensi yatim piatu yang baru mencairkan mulai alokasi bulan Januari hingga sampai bulan April, totalnya Rp800.000. Karena setiap bulannya untuk bantuan yatim piatu ini dapatnya itu Rp200.000. Kalau 4 bulan berarti Rp800.000 ya. Dan untuk penyalurannya itu melalui Bank Mandiri dan juga Bank BSI khusus untuk wilayah Aceh. Kalau kartu bantuan yatim piatu itu ada sendiri ya dari bank penyalur. Biasanya tertulis di kartu ATM-nya itu atensi ya. Nah, berbeda dengan PKH dan BPNT. Kalau PKH BPNT kan jelas kartunya itu adalah kartu keluarga sejahtera atau KKS, ATM merah putih ya.
Nah, jadi itu. Dan untuk kedua bantuan dari pemerintah yang akan saya bahas di sini, nah ini yang pertama adalah bantuan berbentuk uang tunai, BLT dari dana desa. Nah, terpantau hari ini, bahkan kemarin ya, ada yang mencairkan atau menyalurkan bantuan BLT dari dana desa tersebut di beberapa daerah di Indonesia. Nah, intinya BLT dana desa ini cairnya itu Rp300.000 per bulan. Tapi ada desa yang menyalurkan langsung 2 bulan, ada yang langsung untuk 3 bulan, langsung 4 bulan, bahkan ada yang langsung 6 bulan. Ya, berarti tinggal mengkalikan saja ya untuk setiap bulannya. Dan penerima BLT dana desa ini adalah warga desa yang masuk kategori miskin ekstrim dan belum dapat bantuan PKH dan BPNT. Jadi mereka mungkin belum masuk di TKS atau mungkin sudah masuk di TKS akan tetapi tidak masuk kuota penerima PKH dan BPNT. Nah, jadi mereka yang dikasih. Dan kuotanya ini sangat sedikit sekali ya, terbatas, menyesuaikan dari anggaran dari dana desa. Ya, biasanya dalam satu desa itu mungkin hanya ada 15 orang, 20 atau mungkin hanya 50 orang saja yang dikasih BLT dana desa tersebut. Karena memang nggak boleh double dengan PKH dan BPNT ya. Nah, jadi itu ya untuk yang pertama BLT dari dana desa. Nah, kemudian bantuan yang kedua yang terpantau cair, ini adalah bantuan program Indonesia Pintar. Nah, kemarin tanggal 15 baru saja ada yang mencairkan bantuan PIP sebesar Rp900.000 di bank penyalur BNI. Nah, jelas ya, kalau nominal 900 dan itu PIP berarti itu adalah PIP untuk siswa-siswi SMA atau SMK di kelas akhir. Ya, jadi itu adalah PIP yang tahap 1 kemarin ya, baru cair ya. Karena kelas 12 maksud saya, jadi bukan kelas 9. Kelas 12 SMA atau SMK itu dapatnya hanya 900.000 ya. Karena hanya setengahnya saja. Kalau kelas 10-11 itu dapatnya nanti full ya, Rp1.800.000. Dan bank penyalurnya itu BNI, kecuali untuk daerah Aceh ya. Nah, itu. Kalau yang cair lewat mandiri itu biasanya untuk madrasah ya. Nah, kemudian di tanggal 14-nya, di hari sebelumnya juga ada yang cair, tapi ini cairnya untuk PIP ini Rp450.000. Nah, jelas. Kalau 450.000 dan itu bank penyalur BRI berarti itu adalah PIP untuk anak SD ya, untuk yang kelas bukan akhir. Nah, kita ketahui bahwasannya untuk PIP tahap 1 itu hanya dicairkan khusus untuk kelas akhir. Misalnya kelas 6 SD dapatnya itu setengahnya hanya 225.000. SMP kelas 9 itu dapatnya hanya 375. Nah, berarti kalau ada yang cair di tanggal 14 kemarin itu sebesar Rp450.000 untuk bantuan PIP, nah itu berarti PIP yang bukan kelas akhir. Bisa kelas 1, 2, 3, 4, 5 untuk jenjang SD. Dapatnya Rp450.000. Nah, artinya PIP untuk tahap 2 ini alhamdulillah sudah ada yang cair secara bertahap. Berarti ini masih di termin pertama ya, untuk PIP di tahap 2-nya. Jadi tahap 2 ini pencairan khusus untuk siswa-siswi yang bukan kelas akhir ya, kelas 1 sampai 5 SD, kelas 7 sampai 8 SMP dan kelas 10 sampai 11 SMA atau SMK. Nah, untuk mengetahui perkembangannya apakah Anda masih ada peluang dapat PIP atau mungkin dananya sudah masuk atau tidak di tahun 2025 ini, bisa dicek melalui pip.dikdesmen ya .go.id ya.
Jadi silahkan saja ditunggu atau mungkin lebih baik menunggu kabar atau informasi dari pihak sekolah kalau sudah turun SK pemberian ya. Jadi itu ya untuk bantuan PIP tahap 2. Jadi itu bukan PKH dan BPNT tahap 2 ya, melainkan itu PIP tahap 2. Kalau PKH BPNT tahap 2 apakah sudah ada pergerakan di SIG-NG atau belum kira-kira? Nah, sampai detik ini, malam hari ini di SIG-NG ya, di penentuan KPM, nah itu di menunya itu periodenya masih Januari hingga Maret 2025. Jadi belum ada updatean terbaru lagi, belum ada pergerakan lagi. Kita menunggu saja ya, karena ini juga di minggu depan ini kan sudah di minggu ketiga ya. Semoga saja nanti ada kabar baik ya, karena sebelumnya kan rencananya itu akan disalurkan di minggu ketiga. Nah itu kan masih rencana dimulainya. Nah, bisa saja nanti di minggu keempat atau mungkin di awal bulan Juni ya. Jadi harap sabar menunggu, nanti kalau sudah ada update yang terbaru pasti akan kita informasikan. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.